Perkenalkan, nama saya Dwi Palenda Darunata, NIM 2442500 Di sini saya akan menjelaskan tentang negara Austria untuk tugas UTS diplomasi. Cekidot. Dalam video ini, kita akan menelusuri bagaimana diplomasi Austria berkembang, tantangan yang dihadapi, dan peran global hari ini. 1. Era Kekaisaran Habsburg dan diplomasi awal. Austria, terutama di bawah kekuasaan keluarga Habsburg, memainkan peran besar dalam hubungan antar negara Eropa. Diplomasi mereka sering bergabung dengan aliansi monarki besar, mengelola konflik antar negara, dan menjaga keseimbangan kekuasaan balance of power di Eropa. Contohnya Perjanjian Treaty of Vienna 1731 antara Austria dan Inggris. Belanda menandakan perubahan aliansi di Eropa pada masa itu. Lalu, setelah kejatuhan Napoleon, kota Wina menjadi pusat diplomasi besar melalui Congress of Vienna 1814 dan sampai 1815. Austria juga terlibat dalam Holy Alliance dengan Rusia dan Prancis untuk mempertahankan status quo monarki di Eropa. Diplomasi Austria pada masa ini sangat identik dengan peran kekuatan besar, front kerajaan, aliansi monarki, dan upaya menjaga stabilitas Eropa. 2. Dari kekaisaran ke republik dan Perang Dunia I dan runtuhnya kekaisaran Austro-Hungaria. Austria menjadi republik kecil yang harus menyesuaikan diri dalam konteks diplomasi baru. Salah satu episode diplomasi unik Sixtus Affair 1917 sampai 1918, sebuah upaya rahasia dari Kaisar Karl I untuk mengakhiri perang melalui diplomasi. Diplomasi Austria pun berjalan di tengah arus besar perubahan geopolitik. Munculnya negara bangsa, munculnya Liga Bangsa-Bangsa, regenerasi Eropa. Setelah Perang Dunia II, Austria diduduki oleh kekuatan sekutu dan kemudian menyatakan netralitas pada tahun 1955. Diplomasi pada era ini berarti membangun identitas baru sebagai negara netral yang aktif di forum multilateral. 3. Perang Dingin dan Perang Multilateral. Dalam konteks Perang Dingin, Austria mengambil posisi netral namun tetap aktif dalam diplomasi multilateral dan organisasi internasional. Kota Wina menjadi salah satu pusat diplomasi dunia. Kota ini mampu menampung banyak misi diplomatik dan organisasi internasional. Kebijakan luar negeri Austria menegaskan bahwa tujuan utama adalah menjaga hubungan dengan semua negara, mengadvokasi kepentingan Austria dan organisasi regional maupun global. Diplomasi multilateral ini juga memunculkan Austria sebagai jembatan antar timur dan barat, terutama karena posisinya di Eropa Tengah. Austria di era Uni Eropa dan globalisasi. Pada 1 Januari 1995, Austria menjadi anggota Europa Union, langkah yang makin meningkat komunitas diplomasi negara ini. Diplomasi Austria kini tak hanya bilateral tetapi juga beroperasi dalam kerangka regional dan global. Perdagangan, lingkungan, energi, imigrasi, dan kebijakan luar negeri dan keamanan. Austria menekankan pentingnya berkontribusi pada perdamaian internasional dan keamanan sambil mempertahankan prinsip netralitas. Contohnya, kebijakan diplomasi budaya, pengembangan teknologi, kerjasama global. Austria bukan hanya pemain regional tetapi memiliki pengaruh dalam isu global. 5. Tantangan dan tren terkini. Peran diplomasi Austria saat ini menghadapi sejumlah tantangan. Bagaimana menyeimbangkan netralitas dengan tuntunan global? Bagaimana Austria menangani migrasi, keamanan, energi, dan hubungan dengan kekuatan besar seperti Rusia dan Tiongkok? Kota Wina tetap menjadi pusat diplomasi dan lokasi banyak organisasi internasional yang juga membawa beban keamanan, spionase, dan tekan geopolitik. Diplomasi Australia juga melibatkan isu baru, diplomasi digital, keamanan cyber, perlindungan lingkungan, dan kerjasama global dalam isu perubahan iklim dan kesehatan global. Dan keenam, sebagai penutup, diplomasi Australia dalam perjalanan panjang dari kekuatan monarki Eropa hingga negara netral yang aktif secara global, dari meja-meja aliansi kerajaan hingga sidang organisasi multilateral. Di masa depan, Austria akan terus menghadapi tantangan global. Kemungkinan untuk memperkuat perannya sebagai mediator, pusat diplomasi, dan jembatan antar wilayah. Sejarahnya telah
menetapkan landasan dan masa depan menanti bagaimana Austria memainkan kartu diplomasi di dunia yang semakin terkonektif. Terima kasih telah menonton video ini. Jeng jeng jeng. Itu penjelasan dari materi negara Austria. Sekian dari saya. Terima kasih dan salam Budi Luhur.